Audio Jungle. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Indah Rida Jenah Harjono dengan NPK 130219204. Saya mahasiswa Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang strategi survival PT Citycon Nusantara Industri di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, terlebih dahulu saya akan Nusantara Industri didirikan oleh Cipto Prabowo Agustus 1957. Sejak tahun 2008, Citycon mempersembahkan material bangunan yang kuat namun memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Citycon Nusantara Industri atau Batavia. Visi dan misi: 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan di Indonesia. 2. Menciptakan material yang ramah lingkungan. 3. Meningkatkan sistem komputerisasi canggih untuk menghasilkan produk bata ringan AAC yang berkualitas tinggi dan kuat. Audio Jungle. Hubungan PT 3 Mitra Surabaya dengan PT Citycon Nusantara Industri. PT Citycon Nusantara Industri ialah rekanan dari PT 3 Mitra Surabaya sejak tahun 2012 dan berhasil menjalin hubungan kerjasama selama 8 tahun. Produk yang dipasarkan oleh PT 3 Mitra Surabaya dari Citycon ialah semen, bata ringan, dan panel lantai. COVID-19 Pandemic. Infeksi virus corona atau yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau disebut golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Secara umum, ada gejala yang bisa menandai seorang terinfeksi. Yang pertama, demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, sesak nafas. Ketiga, batuk kering. Keempat, sakit kepala. Kelima, merah-merah di kulit. Keenam, flu. Ketujuh, berkurang indera penciuman dan berkurang indera pengecap. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kedua, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segeralah cari bantuan medis. Yang keempat, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung kalian dengan menggunakan tisu. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Strategi survival. PT Citycon Nusantara Industri, perusahaan bahan bangunan dengan produk bata ringan, panel lantai, panel sandwich, dan semen mortar dengan brand Citycon pun mengubah strategi untuk menjalankan perubahan dalam fase new normal ini. Strategi tersebut disesuaikan dengan imbauan pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Strategi pertahanan di dalam perusahaan dilakukan untuk menjaga karyawan tetap sehat dan produktif. Citycon membentuk Satgas atau disebut dengan Satuan Tugas COVID-19. Tugas Satgas antara lain melakukan sosialisasi, pemetaan domisili karyawan serta wilayah terjangkit. Jadi, jika kita investigasi ada suatu wilayah yang terjangkit dan karyawan ada yang berdomisili di situ, maka karyawan akan kami berikan surat untuk tes rapid dan kami beri sosialisasi.
Strategi mengubah pola kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang dilakukan di dalam pabrik Stikon. Jika berjalan sukses, himbauan untuk langsung pulang setelah bekerja dan mengikuti protokol kesehatan selalu disampaikan pada karyawan. Pola new normal di pabrik Stikon berlalu untuk karyawan dan tamu. Di antaranya selama berada di area pabrik diwajibkan menggunakan masker, melewati bilik sterilisasi yang telah disediakan, cek suhu badan, mencuci tangan, dan melakukan social distancing. Penerapan social distancing tidak hanya soal menjaga jarak, termasuk kami melakukan untuk menggunakan kamar mandi per kelompok pekerja. Setiap karyawan hanya boleh menggunakan kamar mandi yang sudah diberi nama mereka. Stikon memberikan masker, alat makan, dan minum kepada setiap karyawan agar tidak terjadi saling tukar-menukar alat makan dan agar masing-masing karyawan bertanggung jawab sendiri dengan peralatannya. Selain itu, perusahaan Stikon memberikan vitamin C dan makanan tambahan. Kesimpulan, di masa pandemi saat ini, bisnis harus menyesuaikan diri dengan cepat agar dapat tetap bertahan, termasuk mengelola perubahan radikal yang dihadapi oleh para tenaga kerja. Pandemi juga memberikan para pemimpin kesempatan untuk merancang masa depan, mengambil tindakan cepat untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, mengadakan berbagai layanan yang mungkin sebelumnya belum ada, hingga menerapkan strategi untuk mendukung pekerja di masa-masa penuh tantangan ini. Audio Jungle. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa di like juga, oke? Terima kasih.